Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Zia selaku dosen psikologi perkembangan. Izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Maidrayani, Rafenia Agnaninda, Nadia Raffi Nabila, dan Aisyah Baisa menjelaskan teori kognitif oleh tokoh Jean Piaget. Latar belakang Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget atau biasa dikenal Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Seorang psikolog Swiss yang dikenal karena teorinya mengenai perkembangan kognitif. Teori Piaget memiliki pengaruh besar pada munculnya psikologi perkembangan dan berkontribusi besar pada bidang pendidikan. Piaget juga dilabelkan sebagai pelopor teori konstruktivis. Awalnya, Piaget tertarik pada biologi dan terus tertarik pada psikologi. Piaget menerbitkan ulasan tentang burung pipit albino pada usia 11 tahun. Dari usia 15 hingga 18 tahun, ia menerbitkan artikel tentang kerang. Pada masa remaja, Piaget mengalami krisis iman. Ia didorong oleh ibunya untuk mempelajari agama, namun filsafat tidak dapat mendukung dirinya sendiri dalam pencarian penjelasan biologis pengetahuan, jadi dia beralih ke psikologi. Ketika kembali ke Neuchâtel pada tahun 1918, Piaget menerima gelar doktor dari Universitas Neuchâtel pada umur 21 tahun. Piaget bekerja selama setahun di Institut Psikologi di Zurich dan klinik psikiatri Breuer yang terkenal. Selama waktu ini, ia menjadi akrab dengan karya-karya Freud, Jung, dan lain-lain. Pada tahun 1919, ia mengajar psikologi dan filsafat di Sorbonne, Paris. Di sini, ia bertemu Alfred Binet dan melakukan penelitian pengujian kecerdasan. Nah, selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Anak-anak juga mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta ada pun objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengkelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaannya untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa sehingga hal tersebut membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Perkembangan kognitif terjadi melalui 3 proses. Yang pertama, organisasi. Istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dalam sistem kognitif, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif semakin kompleks. Struktur kognitif ini disebut sebagai skema. Skema merupakan pola perilaku terorganisir yang digunakan seseorang untuk memikirkan dan melakukan tindakan dalam situasi tertentu. Contohnya, gerakan refleks menyedot pada bayi, yaitu gerakan otot pada pipi dan bibir yang menimbulkan gerakan menarik. Coba kita perhatikan gambar bayi tersebut. Gambar bayi tersebut merupakan contoh bayi perempuan yang baru berumur 4 bulan mampu untuk menatap dan menggenggam objek. Setelah itu, dia berusaha mengkombinasikan kegiatan tersebut seperti menatap dan menggenggam objek yang dilihatnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak untuk memperlakukan informasi baru dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka ketahui. Adaptasi ini dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Seorang individu dikatakan melakukan proses adaptasi melalui asimilasi. Jika individu tersebut menggabungkan informasi baru yang dia terima ke dalam pengetahuan mereka yang telah ada. Contoh asimilasi kognitif kita lihat pada gambar tersebut ya. Ada seorang anak melihat rusa untuk pertama kalinya dan secara keliru menamakannya sebagai sapi, binatang yang lebih akrab dengan urutan pengalamannya. Selanjutnya yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru. Jadi, dikatakan akomodasi jika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Melalui akomodasi ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam diri seseorang mengalami perubahan sesuai dengan rangsangan dari objeknya. Contoh akomodasi, coba kita perhatikan gambar tersebut. Untuk anak yang sama yang merenungkan rusa untuk pertama kalinya, itu berakhir menjadi binatang lain. Dan si kecil belajar untuk membedakannya dari sapi, menggabungkan pembelajaran baru. Ekuilibrasi, yaitu kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar dapat mempertahankan keseimbangan
dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, seorang bayi yang meminum susu dari botol kemudian digantikan oleh ibu menggunakan gelas untuk bayi meminum susu. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, tahap sensori motor, berkisar antara usia sejak lahir sampai 2 tahun. Nah, gambarannya, bayi bergerak dari pergerakan refleks instingtif pada saat lahir sampai pemula. Selanjutnya, ada tahap pre-operasional berkisar antara 2 sampai 7 tahun. Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar atau kata dan gambar yang menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis. Selanjutnya ada tahap konkret operasional, berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Nah, gambarannya, anak dapat berpikir secara logis mengenai hal yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada tahap formal operasional, berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Gambarannya, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealistis. Nah, yang terakhir ada pengaplikasian teori kognitif. Piaget yang beranggapan bahwa anak bukan merupakan suatu botol kosong yang siap untuk diisi, melainkan anak secara aktif akan membangun pengetahuan dunianya. Teori ini dapat diaplikasikan pada pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam pada anak sekolah dasar, atau yang disebut anak SD, di mana pada pelajaran ini perlu melakukan eksperimen-eksperimen yang menggunakan percobaan-percobaan nyata, berhasil juga melibatkan siswanya. Melalui itu, anak dapat aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Namun, ada hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar di kelas. Seperti yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Artinya, siswa yang ada di kelas, guru harus berpikir juga. Mereka tuh melewati tahapan yang sama, mulai dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, dan seterusnya. Yang kedua, anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Guru tidak boleh menyamaratakan respon anak terhadap suatu benda atau kejadian, maka pada saat anak itu mengatakan pendapat yang berbeda, guru juga harus bisa mendengarnya atau menerimanya. Yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak, tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Artinya, tidak boleh dalam merancang pembelajaran hanya kegiatan fisik saja. Guru juga dapat membuat pembelajaran yang kreativitas, misalnya seperti diskusi, pengamatan, mengemukakan pendapat, presentasi, sehingga intelektual anak itu dapat berkembang. Maka dari itu, guru harus selalu ingat bahwa anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda-beda. Ide-ide anak harus selalu dipakai, tetapi setelah beberapa saat, guru juga harus mengarahkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi, guru harus selalu secara tidak langsung memberikan idenya, tetapi tidak memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, anak akan menyadari bagaimana anak tersebut bisa mendapatkan idenya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.